tengah-tengah kami sore hari ini. Jamah dan urapi semua kami tanpa terkecuali, baik yang akan ambil bagian dalam pelayanan maupun kami semua jemaatmu yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, tutup bungkus dengan hadirat-Mu, sehingga hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini. Kami mohon anugerah dan pertolongan-Mu. Semua yang siap diberkati Tuhan dan siap memuji Tuhan, mari dengan iman kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk, waktu kami serahkan pada WL. Teman-teman di dalam hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Dia hadir. Sekarang kita memberikan hati, memberikan puji-pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita dapat mengagungkan nama Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ya Yesus, kami percaya Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada
kami. Kami mau Tuhan Kau bekerja lebih dahsyat lagi hari ini Bapa buat kami. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami mendapatkan sesuatu yang baru, yang luar biasa dalam hidup kami. Pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami hidup karena percaya. Kami hidup karena yakin bahwa kami punya Yesus yang luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa kami punya Yesus yang dahsyat. Kami yakin dan percaya bahwa kami punya Yesus yang penuh dengan mujizat. Dan kami percaya sampai hari ini dan detik ini, kuasa-Mu, hadirat-Mu, kasih sukacita-Mu mengalir dan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang percaya kita mendapatkan kemenangan daripada Allah. Kita katakan sama-sama amin. Beri sorak-sorai yang terlalu kita ingatnya. Ya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Saudara, kita mau kasih salam dulu ya, kanan kiri. Oke, dengan senyuman meskipun tidak kelihatan, meskipun pakai masker, tetapi kita tetap percaya bahwa sukacitanya senantiasa ada atas hidup kita. Kita percaya, hati kita percaya dalam kekuatan dan makmur yang ada di dalam hidup kita. Hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya.
kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Dia, Yesus Kristus Tuhan, Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi seperti pujian yang sudah kita sama-sama naikkan. Dan Dia juga adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh sangat sempurna dalam segala hal. Cukup Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang membuat hidup kita. Dia yang sempurna, Dia segalanya dalam hidup kita. Dan tanda-tanda mujizat Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu setia memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Amin. Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, Kau sempurna. Ya Yesus, kami percaya dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Yesus, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam hidup kami. Rencana-Mu indah dalam hidup kami. Melalui segala sesuatunya Tuhan, kami percaya, kami sungguh-sungguh sangat percaya indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Murnikan kami lebih lagi Tuhan saat ini. Murnikan hati kami, murnikan hidup kami Tuhan. Lebih lagi indah di dalam Engkau. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
tanda mujizat serta ini yang langkahku. Kau bersama, katakan di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Kami percaya Engkau sempurna dalam hidup kami, dan rancangan-rancangan-Mu itu juga sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, lanjutkan ya karya-Mu, karya kesempurnaan-Mu di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kami mau dibentuk, kami mau diproses, dan kami mau disempurnakan sampai menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, memberkati firman-Mu sebentar kami dengarkan. Roh Kudus, Engkau memberkati setiap kami terus merindukan Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, dan juga Tuhan yang menghadapi berbagai macam beban berat dan persoalan. Tuhan memberikan kelegaan kepada kami yang terbelenggu, yang terikat oleh dosa. Hari ini juga dibebaskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan firman-Mu menjamin di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelayanan firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Persilakan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Sudah bersuka cita hari ini? Tetap bersemangat. Yang di atas, semua lambaikan tangan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Hari ini saya akan menyampaikan tentang gandol Gusti. Ya, gandol Gusti. Mari kita akan melihat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, ya, di LCD sudah muncul. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan perhatikan, saudaraku, hal-hal yang penting dari ayat-ayat ini. Saudaraku, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 ini dikenal sebagai ratapan Habakuk. Dan nama Habakuk itu sendiri artinya adalah memeluk. Ini yang saya sebut gandol, ya, memeluk sedemikian rupa dengan erat dan tidak mau terlepas, ya. Itu makna dari arti nama dari Habakuk, ya. Ini yang saya mau ambil dengan tema gandol Gusti pada sore hari ini. Nah, saudaraku, situasi yang dihadapi oleh Habakuk pada waktu itu memang sangat menakutkan, ya. Situasi yang dihadapi oleh Habakuk pada saat itu adalah situasi yang benar-benar buruk, sehingga itu sangat menimbulkan ketakutan. Dan saudaraku, sebagai seorang nabi, walaupun dia seorang nabi, saudaraku, Habakuk ini tetap manusia, punya perasaan was-was, punya perasaan takut, sebab dia adalah juga manusia yang juga punya rasa gentar. Tapi saudaraku yang dikasihi, mari kita akan melihat di dalam Habakuk pasal yang pertama ini, saudaraku. Tidak usah dimunculkan, saya akan membacakan saja karena sudah dapat. Oke. Di dalam pasal 1, ayat yang kedua dan sampai ayat yang keempat dikatakan begini, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman?
Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbatasan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadaan muncul terbalik. Nah, saudaraku, kalau saudara perhatikan, ini yang dialami oleh Nabi Habakuk. Pada waktu itu Israel hidup dalam keadaan yang sangat mengerikan di hadapan Tuhan. Ya, mereka tidak lagi takut sama Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, mereka melanggar semua perintah-perintah Tuhan, dan mereka memunculkan hukum itu secara terbalik, di mana orang benar itu tertekan, orang benar itu dikepung oleh orang-orang fasik. Itu keadaannya. Kalau sudah membaca di situ ada berbagai hal yang begitu buruk dan dalam arti yang negatif. Ya, di situ ada kata penindasan, ada kata kejahatan, ada kata kelaliman, ada kata aniaya dan kekerasan, ada perbantahan dan pertikaian, hukum dipermainkan, tidak ada keadilan, orang benar dikepung oleh orang fasik, dan juga keadilan dimunculkan terbalik. Saudara yang dikasih Tuhan, keadaan seperti inilah yang sedang terjadi pada zaman Habakuk. Dan secara manusia, saudara, Habakuk juga punya rasa khawatir dan takut. Saudara, saya mencoba untuk melihat kondisi atau situasi yang sedang dihadapi oleh Habakuk ini mirip dengan kondisi yang dimana kita sekarang hidup. Dan saudaraku, keadaan yang seperti digambarkan pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat tadi, saudaraku, itu sudah dituliskan juga di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Oke, dimunculkan 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau saudara membaca dalam terjemahan baru ini cuma kata masa yang sukar. Tapi saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah masa yang berbahaya. Ya, masa yang menyedihkan. Ya, itu yang digambarkan oleh 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Apa gambarannya masa yang bahaya, masa yang menyedihkan, atau disebut masa yang sukar dalam terjemahan baru? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di situ kalau saudara membaca di situ ada banyak sekali rentetan hal-hal yang memang sangat mengerikan, sangat mengkhawatirkan. Karena itu disebut zaman yang mengerikan, zaman yang menakutkan, zaman yang membahayakan. Itu yang disebut zaman genting seperti sekarang ini. Masa seperti ini memang cocok digambarkan seperti zaman kita hidup, di mana manusia egois, ya, tidak mau peduli dengan orang lain, dia cuma peduli terhadap dirinya sendiri. Itu digambarkan di dalam ayat yang kedua dan seterusnya. Ya. Mereka menjadi hamba uang, kata firman Tuhan. Mereka menjual, suka omong besar, ya, suka bahasa nganjungnya itu umum, kita umum, ya, ngomong gede, tapi sebenarnya nyatanya enggak. Ya, suka menyombongkan diri, pemfitnah, ya, pemberontakan terhadap orang tua. Itu terjadi praktek-praktek seperti itu. Bahkan kalau sudah membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya 2 Timotius pasal 3 tadi, maka sudah akan menemukan sebuah ayat yang sangat mengerikan, di mana manusia tidak peduli lagi dengan yang namanya kehidupan rohani. Mereka mengabaikan hal-hal yang rohani. Mereka mengabaikan yang namanya hubungan dengan Kristus. Mereka mengabaikan yang namanya ibadah. Mereka mengabaikan yang namanya intimasi dengan Tuhan. Itu yang terjadi, saudaraku. Dan inilah faktanya hari-hari ini. Manusia tidak lagi takut sama Tuhan. Jangankan pemerintah, jangan polisi, saudaraku. Hari ini manusia tidak takut sama Tuhan. Saudaraku, maaf ya. 2 hari yang lalu itu saya melihat di Facebook, ada seorang wanita dari Tasikmalaya. Dia menghina bendera Indonesia. Bendera Indonesia itu dibawa ke sawah, lalu dia ambil tanah sawah yang penuh lumpur dengan ada air yang kotor itu ditaruh di atas bendera itu. Lalu kemudian dia injak bendera itu. Lalu yang paling mengerikan itu adalah, saudaraku, ya, dia bawa bendera itu, ya, lalu kemudian dicuci bersih lagi, lalu kemudian dibentangkan di dekat kamar mandi. Ini maaf banget. Tapi ini saya mau beritahukan kepada saudara. Perempuan ini, sorry ya, mengambil pembalut
yang penuh dengan darahnya, lalu kemudian diteteskan di bendera Indonesia. Hari ini saudara, kalau kita ngomong hukum, manusia tidak takut dengan hukum. Manusia tidak takut dengan polisi, manusia tidak takut dengan yang namanya tentara, tidak takut. Ya pikir mati deh. Itu terjadi. Karena itu mari kita menjaga rohani kita di dalam, jaga iman kita di dalam. Kita harus tetap memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kita harus tetap memiliki, menjaga supaya iman kita ini tetap berkenan di hati Tuhan, dengan kita mau taat sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, mari kita akan belajar suku sikap Habakuk saat dia diperhadapkan pada situasi yang begitu sulit, begitu sukar, begitu membahayakan, dan begitu menyedihkan. Apa yang saja sikap dari Habakuk ini sebelum menghadapi persoalan ini? Saya berharap sikap Habakuk ini juga menjadi sikap saudara dan saya di dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini di situasi yang serba menakutkan hari-hari terakhir. Yang pertama, suku Habakuk ini mengaktifkan mata rohaninya daripada mata jasmaninya. Saya tidak mengatakan mata jasmani tidak penting, suku. Kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari penting menggunakan mata. Sebab kalau mata kita sakit saja kita bingungnya minta ampun, saudara. Tapi saya mau katakan begini, saudara, dalam menghadapi situasi masa yang sekarang ini, jangan pergunakan mata jasmani, tapi pergunakan, aktifkan mata rohani kita. Iman ini adalah mata rohani kita. Jadi kita harus mengaktifkan iman kita. Mata iman kita ini harus aktif 24 jam untuk berjaga-jaga di masa-masa yang sukar seperti sekarang. Saya tadi sudah mengatakan ya, kita butuh mata secara jasmani. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh mata jasmani. Kita semua butuh mata jasmani. Saudara berada di tempat ini itu juga karena saudara dan saya juga ada mata yang bisa membawa kita ke tempat ini. Tapi serukan kasih Tuhan, saya mau beritahukan Habakuk ini mengaktifkan mata rohaninya daripada mata jasmani. Saudara, gambaran dari sebuah keadaan yang menakutkan dilukiskan dalam ayat 17 ini, saudara. Apa yang dialami oleh Habakuk, saudara? Kita munculkan lagi ayatnya. Ayat 17. Saudara, ada beberapa hal yang begitu menakutkan. Ini yang gambarannya diceritakan Alkitab, dan ini adalah hati dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Dia berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Jadi pohon ara yang ditanam itu tidak mengeluarkan bunga, apalagi berbuah. Tak mungkin, berbunga saja tidak. Lalu kemudian pohon anggur itu tidak menghasilkan buah. Lalu kemudian hasil pohon zaitun itu juga mengecewakan. Mungkin dia tumbuh yang namanya buah zaitun, tapi buah zaitun itu buruk. Buah zaitun tidak bisa dimanfaatkan. Buah zaitun itu tidak bisa dipergunakan dengan baik. Hasilnya mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan lembu sapi tidak ada lagi di dalam kandang. Saudaraku, apa gambaran saudara? Apa kesimpulan saudara ketika Habakuk berkata seperti ini? Saya bisa jawab. Ini bicara tentang apa? Kelaparan dan kekurangan. Kondisi ini, saudaraku, dibentangkan, diungkapkan oleh seorang nabi yang bernama Habakuk. Dia melihat, Habakuk melihat pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Dia terancam dengan kelaparan, dia terancam dengan kekurangan. Tapi sungguh perhatikan di dalam bagian yang awal kata sekalipun. Apa kata sekalipun itu? Apa sinonim dari kata sekalipun? Sekalipun itu sama dengan walaupun. Walaupun apapun yang terjadi, walaupun keadaannya sukar, walaupun keadaannya tidak mengenakan, walaupun keadaan tidak menyenangkan, walaupun ada ancaman, walaupun ada kelaparan, walaupun ada situasi yang tidak menyenangkan, sekalipun semua itu mengecewakan, sekalipun semuanya tidak memungkinkan. Saudara, kalau saudara tidak punya mata iman, saudara akan bisa melihat kata sekalipun. Yang saudara lihat apa? Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, lembu sapi terhalau dari kurungan, ya, serbu kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada lagi dalam kandang. Yang kita lihat itu adalah pohon ara tidak berbunga dan seterusnya. Tapi saya perhatikan ungkapan dari seorang nabi yang bernama Habakuk ini, dia mengawali dengan sebuah kata sekalipun. Serbu ini yang saya sebut dengan Habakuk ini seorang nabi yang cerdas, karena dia menggunakan mata rohaninya daripada mata jasmani. Ancaman kelaparan itu terjadi di depan matanya. Kekurangan itu adalah fakta yang sedang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Dan serbu, kalau kita hanya mengaktifkan mata jasmani kita, maka kita bisa kecewa sama Tuhan. Kalau kita cuma mengaktifkan mata jasmani kita dan melihat situasi pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, hasil pohon zaitun semua mengecewakan. Kalau mata kita cuma tertuju kepada hal-hal yang mengecewakan tadi itu, dengan mata jasmani kita melihat fakta yang seperti itu, saya percaya iman kita pasti akan runtuh, iman kita pasti akan lemah. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, tadi sempat disinggung oleh Pak Ita, ya, dia berkata begini tadi, ya, saya ingat, dan ini memang adalah bagian dari ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa kita ini hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin, serbu. Ayo tolong munculkan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Haleluya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Mengaktifkan mata iman kami, bukan karena melihat dengan mata jasmani. Itu yang Rasul Paulus juga ajarkan kepada jemaat di Korintus, dan ini juga yang diajarkan oleh Tuhan kepada saudara dan saudara. Kalau kita cuma mengaktifkan mata jasmani kita, runtuh iman kita. Kalau kita cuma mengaktifkan mata jasmani kita pasti akan jatuh satu kali nanti. Kita akan merasa tak sanggup lagi, kita akan menyerah, kita akan kecewa sama Tuhan, dan kita akan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi jadi orang Kristen. Karena tantangannya begitu berat, tantangannya begitu mengerikan. Tapi hari ini saya mau beritahukan kepada saudara, ayo kita aktifkan mata iman kita daripada mata. Melihat fakta yang seperti digambarkan dalam ayat yang ke-17 tadi, tentu semua orang pasti akan ngeri dan ketakutan. Kekhawatiran itu pasti akan mengontrol hidup kita, ya. Sabtu yang lalu Pujian Roh sudah menyampaikan, jangan khawatir, ya. Roh ketakutan itu adalah virus yang membahayakan, saudara. Ya. Nah, saudara nanti bisa membaca di dalam Bilangan pasal 13, ya, bisa dibaca, saudaraku. Ini tentang 12 pengintai, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Yohanes Ong di ibadah sesi yang pertama. Bagaimana Musa, ya, itu mengutus 12 pengintai, ya, untuk mengintai tanah Kanaan yang diserahkan Tuhan buat orang Israel. Tapi sebelum mereka memasuki dan menduduki tanah itu, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengintai keadaannya seperti apa. Lalu 12 pengintai ini masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengintai selama 40 hari 40 malam. Mereka mencari tahu, mereka membuat data, mereka mulai menginput. Oh, ini tanahnya seperti ini, oh hasilnya seperti ini, orang-orangnya Kanaan itu seperti ini, rumahnya seperti ini, tentaranya seperti ini, kekuatannya seperti ini. Dipetakan sedemikian rupa. Lalu setelah 40 hari mereka keluar dari tanah Kanaan. Dan kemudian mereka kembali untuk menemui Musa. Lalu kemudian tiba-tiba mereka terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu 10 orang dari 12 orang yang diutus untuk mengintai. 10 orang memberi laporan yang negatif. Walaupun pertamanya dia berkata, waduh, tanahnya itu luar biasa, hasilnya sangat melimpah, di sana itu memang cocok untuk dijadikan tempat yang untuk kita bisa kaya-raya hidup dalam kelimpahan. Tapi yang aku lihat, katanya, nah 10 orang ini menggunakan mata jasmaninya. Dia berkata begini, orang-orangnya itu tinggi-tinggi seperti raksasa,
Sementara kita ini seperti belalang kecil, kita akan ditelannya, dia memplok di hulu. Ya. Lalu kemudian mereka itu membangun kubu-kubu yang begitu kuat, dan kita tidak mungkin bisa masuk ke sana. Kenapa suku mereka berkata tidak mungkin bisa menduduki tanah Kanaan? Karena dia cuma menggunakan mata jasmani. Ayo kita gunakan mata iman. Dua orang yang bernama Yosua dan Kaleb ini memberi laporan yang berbeda. Dia berkata begini, sama Tuhan kita akan mampu menduduki tanah. Tanah itu sudah diserahkan oleh Tuhan. Kita siap untuk melawan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan di tanah. Kenapa saudara? Karena dua orang ini mengaktifkan mata iman. Amin, saudaraku. Siapa mau mengaktifkan mata iman? Mau, saudaraku? Haleluya. Bagian yang kedua, saudara. Bagian yang kedua ini melihat, Habakuk itu melihat bahwa hidup itu sebenarnya hanya pada masalah pilihan. Jadi hidup itu pilihan, saudara. Ayat 18 tolong dimunculkan. Ya. Berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, di dalam ayat 17 tadi di awalnya dituliskan sekalipun, dan ayat yang ke-18 itu dipertegas lagi. Dia berkata begini, namun aku. Perhatikan kalimat ini atau dua kata yang tersusun di depan ini. Namun aku. Ini bicara tentang pilihan, saudara. Ketika situasi buruk, pilihanmu apa? Mau menyerah? Atau saudara mau kecewa sama Tuhan? Melihat keadaan seperti itu, kita punya alasan untuk kecewa sama Tuhan. Karena keadaannya seperti ini. Kampung tengahku terancam, masalah keuanganku terancam. Semua dalam keadaan yang sangat mengecewakan. Kita bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi kita mau berkata seperti Habakuk berkata, ketika situasinya buruk, ketika situasinya mengkhawatirkan, ketika situasinya menakutkan, ayo kita berkata di hadapan Tuhan, namun aku. Itu pilihan saudara. Amin, saudaraku. Kata namun aku itu artinya Habakuk cuma mau berfokus kepada Allah, bukan pada kenyataan yang ada. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita berdasarkan kenyataan yang ada, fakta yang di depan kita, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mengancam, maka kita bisa tinggalkan Tuhan dan kita akan hilang, ditelan oleh kegelapan dosa. Serupa yang Tuhan, ya, Habakuk tidak mau menyerah, tidak mau meratapi nasibnya. Aduh, nasibku kok begini, betapa malang nasibku. Atau saudara akan berkata dengan gagah, kita akan berkata begini, dengan Allah aku akan lakukan perkara yang gagah perkasa. Amin, saudara. Siapa di sini yang mau meratapi atau mau berkata, Tuhan bersamamu aku akan lakukan perkara-perkara yang besar? Saudara pilih yang mana? Meratap, kecewa, atau saudara mau berkata, Tuhan bersama engkau aku akan lakukan perkara-perkara yang besar? Saudara mau pilih yang mana? Ada 2.000 orang di ruangan ini. Kenapa jawabnya seperti tawon dung? Saya tanya lagi ya, yang jawabnya yang keras, jawabnya yang jelas. Saudara mau meratapi keadaan dan saudara mau kecewa sama Tuhan, atau saudara memilih untuk dengan Tuhan aku akan lakukan perkara-perkara yang besar? Apa jawaban saudara? Haleluya, haleluya. Rasul Paulus juga mengatakan seperti itu, ya kan, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, ya, dengan Allah aku lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ayo kita masuk pada bagian yang ketiga, ya. Nah, saudara, bagian yang ketiga adalah sikap Habakuk ketika diperhadapkan pada situasi yang buruk. Habakuk menempatkan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Tadi kita sudah nyanyi banyak pujian-pujian ini berbicara tentang kekuatan Allah dan seterusnya. Dan itu memang harus kita lakukan, saudara. Ya, kalau kita tidak dengan kekuatan Allah, kita pasti terkapar.
Kalau tanpa kekuatan Allah kita pasti sudah jatuh. Kalau bukan karena kekuatan Allah, kalau kita tidak menempatkan Allah itu sebagai sumber kekuatan kita udah pasti hilang dari kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya di dalam itu. Di hari ini sudah dengarkan baik. Yang ketiga sikap dari Yakub Habakkuk adalah dia menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-19. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Habakkuk sadar bahwa di saat tekanan itu datang, ia tidak mampu sendirian. Dia cerdas, dia menempatkan Tuhan itu sebagai kekuatan dalam kehidupan. Dia mengandalkan Tuhan. Kata menempatkan Tuhan itu sebagai kekuatan, itu artinya Habakkuk mengandalkan Tuhan. Siapa yang saudara andalkan dalam hidup ini? Ya, ada orang yang mengandalkan kekuatannya, dia jatuh. Ada orang yang mengandalkan hartanya bisa habis. Dia mengandalkan hikmatnya, hikmat itu bisa lenyap. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang tadinya buruk akan diubah oleh Tuhan, karena Allah berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang sangat menyenangkan. Amin, saudaraku. Situasi yang dengan tangisan berubah menjadi puji-pujian, tari-tarian. Berbagai ayat mengatakan dia yang menyingkapkan kain kabungku, ya, membuat aku bersukacita dan menari-nari di dalamnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Habakkuk mengandalkan Tuhan. Sebab mari kita andalkan Tuhan, jangan yang lain. Mungkin kau orang kaya, tapi saya mau beritahu kepada saudara, jangan pernah mengandalkan kekayaanmu. Kekayaan bisa habis, kekayaan bisa lenyap. Ada orang yang dulu pernah berkata begini, kekayaanku ini dimakan oleh 7 turunan dah habis. Ya, baru 1 tanjakan aja belum turunan, ya, udah kolaps. Ya, karena itu jangan pernah mengunggulkan kekayaan. Kalau kau dipercaya dengan kekayaan, bersyukur sama Tuhan, tapi kekayaan bukan sesuatu yang layak untuk kita andalkan. Yesus Tuhan saudara dan saya, itu saja yang patut kita andalkan dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Habakkuk ini termasuk nabi yang cerdas karena dia menempatkan Tuhan sebagai kekuatannya. Itu sebabnya Habakkuk tidak pernah kalah. Ya, dia berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Apa maksudnya ini, saudaraku? Ini berbicara tentang sukacita di dalam semua keadaan yang mengkhawatirkan. Saudaraku, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak membangun kekuatan kita di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mungkin bisa mengatasi persoalan yang ada. Kita akan tenggelam, kita akan tergulung oleh yang namanya ombak ketakutan itu. Tapi karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, maka kita akan bisa berkata seperti Habakkuk berkata, dia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa itu kalau sudah lihat seperti orang yang sedang menari. Ya, saya beberapa kali melihat di YouTube, ya, itu ketika si rusa ini dikejar oleh harimau atau singa. Dia lari, tapi kelihatan seperti sambil menari, loncat-loncat, itu menyenangkan sekali. Artinya apa, saudara? Ketika situasi yang buruk itu, jangan mengubah keadaan hatimu yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Jangan mau dirampas kebahagiaanmu, jangan mau dirampas sukacitamu. Ya, jangan mau, jangan mau. Hanya orang bodoh yang mau dirampas kebahagiaannya gara-gara melihat keadaan yang mengerikan tadi. Ayo kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan membuat kakimu seperti kaki rusa. Dia yang membawa kita berjejak di bukit-bukit kita. Apa artinya itu? Ini bicara tentang kemenangan orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Mau menikmati hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan? Amin, saudara. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sebagai ayat yang terakhir, Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Yesaya pasal 12 ayat yang kedua.
Sungguh. Apa saudaraku? Sungguh. Di bahasa Jawa itu jadi apa saudara? Sakenane. Itu kayaknya ini lagu siapa namanya di Kempot. Sakenane hatiku rangapusi. Tapi ini sungguh itu artinya apa saudara? Sakenane. Allah itu kekuatan keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Itu sudah dinyanyikan dalam pujian yang kedua tadi. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Diambil dari ayat ini sih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman. Kuduskan hati kami. Tolong kami Tuhan. Kadang-kadang fakta yang di depan kami membuat kami takut dan sukacita kami terampas, kebahagiaan kami menjadi hilang. Tapi hari ini kami diingatkan, kami mau belajar seperti Habakuk yang bersikap luar biasa, yang mengandalkan Tuhan, yang memilih untuk tidak hidup dalam fakta, tapi hidup di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Berkati umat-Mu. Situasi hari-hari ini memang seperti yang digambarkan oleh Habakuk. Pohon ara tidak berbunga, buah anggur tidak ada, zaitun itu mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi tidak ada lagi dalam kandang. Situasi hari-hari ini seperti ini, tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan lihat perkara-perkara yang besar. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami. Kami mau tetap berdiri dalam kekuatan Tuhan yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang membangun dan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini banner dibuat untuk dibaca. Apa bacaannya? Selamat ya, keluarga besar DUPD Jemaat Caruban mengucapkan selamat hari ulang tahun DUPD dari ulang tahun ke-85 yang saya di koreksi sama Pak Darto. Ya, menurut kalimat yang benar itu adalah ini. Yang seperti di banner ini, dan aku tak salah. AUT ke-85 DUPD Nasional dan AUT ke-78 DUPD Jemaat Caruban. Ya, jadi hari ini kita memperingati dua acara hari ulang tahun. Yaitu yang pertama adalah hari ulang tahun DUPDI secara nasional, dan yang kedua adalah hari ulang tahun untuk gereja kita. Puji Tuhan. Nah, di depan kita ada kuetar, hanya simbolis saja saudaraku. Saya mengundang Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pengurus gereja, ya, seluruh staf gembala, seluruh majelis, seluruh komisi, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini bisa maju ke depan untuk kita mau berdoa bersama-sama, dan kita mau juga mengucapkan syukur karena Tuhan sudah menolong gereja kita dan juga organisasi gereja kita. Persilakan maju. Puji Tuhan. Saya mengundang seluruh majelis dan juga staf gembala, seluruh komisi yang sudah terundang lewat grup. Mari kita sama-sama maju ke depan dan kita mau berdoa. Saudara jemaat bisa saling berdoa juga dari tempat duduk saudara masing-masing. Kita mau berdoa untuk sesuatu yang luar biasa hari ini. Ya. Kita naikkan satu pujian besar anugerah. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Sekali lagi sama-sama kita pujikan pujian ini. Besar
anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah. Bisa berkumpul di sekitar Bapak Gembala, saudara. Di belakangnya boleh, di sekitarnya Pak Gembala juga boleh. Katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ya, nyanyi dulu diambilkan ya korennya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Katakan melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Puji Tuhan. Saudaraku, tepatnya hari ulang tahun nasional ini itu pada tanggal 17 hari Kamis. Tapi karena ibadah kita hari Sabtu yang kita buat hari ini, tidak apa-apa suku. Oke, Pak Gembala dipersilakan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan berdoa biarlah lewat gereja utusan Pentakosta Indonesia secara nasional, secara daerah, demikian juga secara wilayah, demikian juga lokal. Tuhan memberkatinya sehingga lewat UPDI pun juga banyak jiwa-jiwa tenang. Puji Tuhan. Bersama dengan segenap staf gembala, demikian juga majelis jemaat dan pengurus gereja, kiranya boleh bergandeng tangan bersama-sama dengan saudara semua untuk memenangkan banyak jiwa lewat gereja utusan Pentakosta. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Bapa dengan adanya 85 tahun gereja utusan Pentakosta di Indonesia Bapa secara nasional. Tuhan, Kau percayakan Bapa untuk mencari jiwa di Indonesia ini Bapa. Kiranya Tuhan, Kau tetap campur tangan di dalamnya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk segenap majelis sinode Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan dengan hikmat, akal budi dan Tuhan wibawa daripada-Mu menyertai. Demikian juga Tuhan secara daerah Tuhan, demikian juga wilayah, demikian juga Tuhan lokal di tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan lewat gereja utusan Pentakosta di Indonesia Bapa, Tuhan, Kau Tuhan boleh ada bersama-sama Tuhan untuk panen raya Bapa, jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Dengan begitu Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu Bapa. Apapun yang kami buat Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati Tuhan dengan berkat melimpah. Demikian juga jemaat semua Tuhan yang Kau percayakan Tuhan di tempat ini Bapa. Kiranya yang sama Bapa boleh dewasa di dalam Tuhan, boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan, sekalipun Tuhan keadaan dunia ini Tuhan seperti ini, tapi kami tahu Tuhan, kami harus tetap beria-ria di dalam Kristus, karena Tuhan, Kau boleh menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua tangan-Mu, kiranya berkat Allah boleh melimpah dalam kehidupan kami semua. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, pulanglah ke rumah masing-masing yang bawa berkat rahmat anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang boleh menyertai kita semua, mulai pada saat sore hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Panjang umurnya, haleluya.
saudara silakan duduk lebih dulu. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lagi semua. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. di dalam Bapak Ibu, nanti kalau pulang ya dari timur dulu ya, supaya tidak berjubel dari timur, lalu kemudian baris kedua, ketiga dan seterusnya, sampai saudara pulang membawa persembahan di belakang ya, jangan lupa ya. Tuhan memberkati. Tuhan di dalam